Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang termodinamika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum 1 termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita bahas tentang termodinamika, kita harus tahu terlebih dahulu termodinamika itu apa. Termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi suatu sistem. Nah, di sini ada kata-kata sistem. Jadi, sistem itu adalah objek yang kita amati, sedangkan lingkungan itu yaitu sesuatu di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Jadi, kalau kita mempelajari tentang termodinamika, ada dua hal yang harus kita ketahui, yaitu ada sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah objek pengamatan, sedangkan segala sesuatu di luar sistem dan mempengaruhi sistem tersebut disebut dengan lingkungan. Salah satu contoh dari proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemanasan air. Sebelum kita bahas tentang hukum 1 termodinamika, terlebih dahulu kita bahas dulu tentang gas ideal. Gas ideal ini sebenarnya tidak ada di alam ini. Jadi, gas ideal itu merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya atau dari gas nyata dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan para ahli dalam melakukan analisis terhadap gas nyata tersebut. Jadi, adapun sifat gas ideal itu yang pertama tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas di mana antar molekul gas itu tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak meskipun jarak antar molekul itu sangat dekat. Jadi, interaksi yang terjadi antar molekul gas itu hanyalah tumbukan antar molekul yang sifatnya elastik sempurna. Sedangkan pada gas nyata, sebenarnya itu ada tarikan antar molekul-molekulnya. Jadi, jika jarak antara molekul itu sangat dekat, maka pada gas nyata itu akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang menyebabkan gas itu dapat mencair, sedangkan pada gas ideal, gas itu tidak dapat mencair. Yang kedua, sifat gas ideal itu molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan atau dapat dianggap nol. Dan yang ketiga, dalam satu wadah partikel, gas itu bergerak secara acak ke segala arah, sehingga tumbukan antar molekul gas maupun tumbukan antar molekul gas dengan dinding wadah itu bersifat elastik sempurna, sehingga energi kinetik total molekul-molekul gas itu juga tetap. 3 sifat gas ideal tadi itu merupakan sifat makroskopik dari gas ideal, di mana sifat makroskopik ini diawali dengan kajian eksperimen. Nah, dari kajian tersebut dibangunlah rumus empiris, yaitu rumus yang diduga memenuhi data-data pengamatan. Nah, kemudian dari kajian tersebut, para fisikawan membangun landasan teoritik mengapa sifat-sifat gas ideal itu bisa seperti itu. Adapun fisikawan yang membangun landasan teoritik itu yang pertama yaitu Roger Boyle yang dikenal dengan hukum Boyle. Dia menarik kesimpulan bahwa pada suhu tetap, maka volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya, di mana hubungan ini dapat dituliskan sebagai V sama dengan C1 per P atau PV sama dengan C1. Kemudian yang kedua, hukum Gay-Lussac, di mana dia menyimpulkan bahwa pada volume tetap, tekanan gas itu berbanding lurus dengan suhunya. Hubungan ini dapat dituliskan sebagai P itu sama dengan C2 kali T atau P per T sama dengan C2. Selanjutnya, menurut hukum Charles, Charles menyimpulkan jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Jika hubungan ini dituliskan, maka kita dapatkan V itu sama dengan C3 dikali T, atau V per T itu sama dengan C3, di mana C3 itu adalah konstanta. Nah, berdasarkan persamaan 1, 2, dan 3, ketiga persamaan tersebut merupakan hasil pengamatan pada gas yang mendekati sifat gas ideal, di mana tiap persamaan itu menghubungkan dua besaran gas, yaitu antara P dan V, kemudian P dengan T, dan yang terakhir V dan T. Dan jika 3 buah hukum gas tersebut dilebur menjadi satu persamaan, maka kita dapatkan persamaan PV per T itu sama dengan C4. Berdasarkan 3 persamaan tadi, yaitu pada persamaan 1, nilai C1 itu bergantung pada suhu, yaitu pada suhu yang berbeda, nilai C1-nya juga berbeda.
Pada persamaan kedua, nilai C2 itu bergantung pada volume gasnya, yaitu pada volume berbeda, nilai C2-nya juga berbeda. Pada persamaan yang ketiga, nilai C3 itu bergantung pada tekanan gas, yaitu pada tekanan berbeda, nilai C3-nya juga berbeda. Tetapi, pada persamaan keempat, nilai C4 itu tidak bergantung pada suhu, tekanan, maupun volume gasnya. Pada suhu, tekanan, dan volume berapapun, nilai C4 itu selalu sama. Nah, oleh karena kekhasan tersebut, maka para ahli tertarik menentukan nilai dari C4 tersebut. Dan ternyata, dari hasil pengukuran diperoleh bahwa C4 itu sama dengan N dikali R. Dengan N adalah jumlah mol gas dan R itu disebut dengan konstanta gas umum yang memiliki nilai 8,315 Joule per mol Kelvin. Kemudian, dari persamaan 4 yang ini dengan persamaan 5 yang ini, maka berlaku satu persamaan untuk semua gas ideal atau gas nyata yang mendekati sifat gas ideal, yaitu didapatkanlah persamaan PV per T sama dengan NR. Nah, dari persamaan yang tadi, maka kita dapatkan persamaan gas ideal itu ada dua, yaitu ada PV sama dengan nRT, yang kedua adalah PV sama dengan nKT. Dengan P adalah tekanan gas, V adalah volume, N adalah mol gas, R itu adalah tetapan umum gas ideal, dan T itu adalah suhu mutlak. Sedangkan jika persamaannya PV sama dengan NKT, P itu adalah tekanan gas, V itu adalah volume, N besar di sini adalah jumlah partikel gas, K di sini adalah tetapan Boltzmann dengan nilai 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan T itu tetap suhu mutlak. Dan ini adalah contoh soalnya. Sebanyak 0,2 mol gas ideal berada dalam wadah yang volumenya 10 liter dan tekanannya 1 atm. Pertanyaannya, berapakah suhu gas tersebut? Dan yang kedua, berapakah volume gas itu jika suhunya dijadikan setengahnya dan tekanannya dilipat 2 kan? Ini silahkan nanti dicoba berapa hasilnya. Kemudian pada gas ideal itu ada gas ideal monoatomik, kemudian ada gas ideal diatomik. Kalau gas ideal monoatomik berarti dia hanya memiliki satu atom. Sedangkan jika gasnya terdiri dari 2 atom atau lebih, maka itu disebut dengan gas ideal diatomik. Pada gas ideal monoatomik berlaku CV itu sama dengan 3/2 NR atau CV itu sama juga dengan 3/2 NK. Kemudian pada gas ideal diatomik, pada suhu rendah atau lebih kurang 300 Kelvin, maka berlaku CV itu sama dengan 3/2 NR atau CV itu sama dengan 3/2 NK. Sedangkan pada suhu sedang atau lebih kurang dari 500 Kelvin, yaitu CV-nya 5/2 NR atau CV-nya sama dengan 5/2 NK. Sedangkan pada suhu tinggi atau lebih kurang dari 700 Kelvin, CV-nya itu sama dengan 7/2 NR atau CV-nya itu sama dengan 7/2 NK. CV di sini adalah kapasitas kalor gas pada volume tetap. Selanjutnya kita bahas tentang hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini merupakan hukum kekekalan energi. Jadi, bunyi hukum 1 termodinamika ini yaitu kalor yang dihasilkan sama dengan usaha dan perubahan energinya. Jadi, kalor yang dihasilkan yaitu delta Q yang dihasilkan sama dengan usaha ditambah dengan perubahan energi yang dilakukan. Jadi, kalau kita tuliskan matematisnya, delta Q itu sama dengan delta U ditambah W. Di mana delta Q itu adalah kalor, delta U itu adalah energi dalam, dan W itu adalah usaha. Kemudian di sini ada beberapa ketetapan tentang nilai kalor, energi dalam, dan usaha, yaitu delta Q itu akan bernilai positif jika sistem itu menerima kalor, dan delta Q itu bernilai negatif jika sistem itu melepaskan kalor. Sedangkan untuk energi dalam itu akan bernilai positif jika energi dalam bertambah, sedangkan delta U itu bernilai negatif jika energi dalamnya berkurang. Dan usaha itu akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha, dan usaha itu akan bernilai negatif jika sistem dikenai usaha. Inilah beberapa ketetapan mengenai nilai dari kalor, energi, dan usaha. Selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang energi dalam. Jadi energi dalam itu dapat kita tuliskan matematisnya yaitu delta U sama dengan 3/2 NK kali delta T. Atau delta U itu juga sama dengan 3/2 NR delta T. Atau delta U itu sama juga dengan 3/2 P kali delta V.
Kenapa bisa seperti ini? Karena NR delta T ini kan sama dengan PV, atau NK delta T ini juga sama dengan P dikali V. Sebagaimana yang kita ketahui pada persamaan gas ideal tadi, PV itu sama dengan 3/2 nRT atau 3/2 NKT. Dari persamaan ini kita dapatkan juga delta U itu sama dengan CV dikali dengan delta T. Sedangkan untuk persamaan usaha itu W itu sama dengan P dikali dengan delta V, atau W itu sama juga dengan NR delta T, di mana berdasarkan persamaan gas ideal, PV itu sama dengan NR delta T, atau W itu juga sama dengan NK kali delta T. Inilah persamaan-persamaan dari energi dalam dan usaha. Kemudian proses-proses termodinamika. Proses itu adalah peristiwa perubahan keadaan gas dari satu keadaan awal ke satu keadaan akhir. Misalkan mula-mula keadaan gas kita itu dimisalkan dengan variabel-variabel P1, V1, dan T1. Jika pada keadaan selanjutnya nilai variabel tersebut adalah P2, V2, dan T2, maka dapat kita katakan bahwa gas kita itu telah melewati suatu proses. Jadi, selama mengalami proses, umumnya terjadi perubahan energi dalam gas serta pertukaran energi antara gas dengan lingkungan. Dan proses-proses itu terdiri dari proses isobarik, isochorik, isotermal, dan adiabatik. Isobarik ini adalah proses ketika tekanannya tetap, isochorik proses ketika volumenya tetap, isotermal proses ketika suhunya tetap, dan adiabatik yaitu ketika Q-nya sama dengan 0 atau tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu isobarik, yaitu proses pada tekanan tetap. Di sini dapat teman-teman lihat ada diagram PV. Jadi dalam termodinamika itu keadaan gas maupun proses yang dialami gas itu lebih sering digambarkan dalam diagram PV. Diagram ini terdiri dari sumbu volume yaitu arah mendatar dan sumbu tekanan gas arah vertikal. Jadi isobarik ini merupakan proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Jika digambarkan kira-kira gambarnya seperti ini, yaitu pada diagram PV, kurva proses isobarik itu berupa kurva mendatar seperti ini. Karena tekanannya tetap, yaitu dari proses 1 ke proses 2. Berdasarkan persamaan gas ideal, PV itu kan sama dengan nRT, atau P itu sama dengan N kali R kali T per V. Karena tekanan tetap, berarti P1 itu sama dengan P2, dan P itu tadi nRT per V. NR berarti jadinya, kalau dia P1, nRT1 per V1 sama dengan nRT2 per V2. N-nya sama-sama kita coret, dan R-nya bisa sama-sama kita coret, karena merupakan konstanta, maka T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Apakah boleh V1 per T1, V2 per T2? Boleh. Selanjutnya kita akan menentukan usaha pada proses isobarik. Di sini usaha itu sama juga dengan luas grafik atau luas di bawah kurva ini ya. Berdasarkan persamaan sebelumnya, W itu sama dengan P dikali dengan delta V. Karena dia isobarik yaitu tekanan tetap, berarti P-nya itu sama dengan P atau P1 di sini. Sedangkan delta V-nya itu karena dia dari prosesnya itu dari 1 ke 2 itu dari V1 sampai V2, dan berakhirnya di V2, berarti V2 dikurang V1. Jika V2 besar daripada V1, maka volumenya akan memuai, yaitu terjadi ekspansi atau usahanya bernilai positif. Sedangkan jika V2-nya kecil daripada V1, berarti nanti volumenya akan menyusut, yaitu terjadi kompresi atau W-nya negatif. Kemudian jika kita hubungkan dengan hukum satu termodinamika tadi, delta Q itu kan sama dengan delta U ditambah W, di mana delta Q itu sama dengan, tadi kan persamaan delta U itu 3/2 P kali delta V, ditambah W-nya tadi adalah P kali delta V, sehingga delta Q 3/2 ditambah 1, yaitu 5/2 P dikali delta V. Atau pada proses isobarik, delta Q-nya itu sama juga dengan 5/2 NR delta T, atau delta Q itu sama juga dengan 5/2 NK delta T. Selanjutnya proses isokorik, yaitu volumenya tetap. Kalau untuk diagram PV-nya kira-kira seperti ini, di sini yang konstan itu adalah V-nya, yaitu V1-nya konstan, sedangkan P1 dan P2-nya itu berubah. Berdasarkan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, berarti V-nya itu sama dengan nRT per P,
Karena tadi volume tetap berarti V1 sama dengan V2, berarti nRT1 per P1 sama dengan nRT2 per P2. Atau N dan R-nya dapat kita coret, kita dapatkan persamaan akhirnya T1 per P1 sama dengan T2 per P2. Dan kalau kita menentukan nilai dari usahanya, W itu sama dengan P kali delta V. Karena volumenya konstan, berarti V-nya 0. Kalau V-nya 0, berarti usahanya juga 0. Dan kalau kita hubungkan dengan hukum 1 termodinamika, delta Q sama dengan delta U tambah W, karena W-nya 0, berarti delta Q-nya itu sama dengan delta U. Ini persamaan delta Q untuk proses isokorit. Selanjutnya isotermal, yaitu pada suhu tetap. Kalau diagram PV-nya itu seperti ini, karena di sini hanya ada sumbu P dan V, berarti pada isotermal, kurvanya itu melengkung seperti ini. Berdasarkan persamaan gas ideal, PV itu kan sama dengan nRT, berarti T itu sama dengan PV per nR. Karena suhunya tetap, berarti T1 sama dengan T2, berarti ini nanti jadinya P1 V1 per nR sama dengan P2 V2 per nR. nR-nya kita coret, maka kita dapatkan persamaan terakhirnya P1 V1 sama dengan P2 V2. Selanjutnya kita menentukan nilai usahanya. Di sini, karena suhunya tetap, berarti kan tidak terjadi perubahan suhu. Berarti kita dapat menyimpulkan delta U-nya sama dengan 0. Karena kan persamaan delta U ini kan 3 per 2 NR delta T atau 3 per 2 NK delta T. Karena tidak ada perubahan suhu, maka delta T-nya pun sama dengan 0. Karena delta T-nya 0, maka delta U-nya juga sama dengan 0. Sehingga dapat kita tentukan usahanya itu W itu sama dengan integral dari V1 V2 nRT per V dV, atau W itu sama juga dengan nRT ln V2 per V1. Dan kalau kita hubungkan ke hukum 1 termodinamika, maka kita dapatkan delta Q itu sama dengan delta U tambah W, di mana delta Q itu sama dengan W, karena delta U-nya sama dengan 0, maka delta Q sama dengan W. Atau delta Q itu sama juga dengan nRT ln V2 per V1, karena tadi W-nya kan nRT ln V2 per V1. Inilah persamaan untuk isotermal. Oke, yang terakhir kita bahas tentang proses adiabatik, yaitu Q-nya sama dengan 0 atau tidak ada kalor yang keluar masuk sistem. Di sini pada diagram PV-nya, teman-teman harus dapat membedakan antara diagram PV dari isotermal dengan adiabatik. Kalau isotermal, curamnya tidak terlalu curam, sedangkan adiabatik dia lebih curam. Kemudian, pada proses adiabatik, P1V1 itu tidak sama dengan P2V2, sehingga dapat dituliskan persamaannya itu yaitu P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma. Gamma di sini adalah tetapan Laplace. Berdasarkan persamaan gas ideal, PV itu kan sama dengan nRT, maka P itu sama dengan nRT per V. Sekarang kita substitusikan persamaan yang ini ke persamaan yang ini. Jadi P-nya itu kita ganti dengan nRT per V. Jadi karena di sini P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma, kita ganti P-nya dengan nRT per V, berarti nRT1 per V1 dikali dengan V1 pangkat gamma sama dengan P2-nya yaitu nRT2 per V2 dikali V2 pangkat gamma. Kemudian nR-nya dapat kita coret sehingga kita dapatkan T1 V1 pangkat gamma dikali V1 pangkat min 1 ini. Min 1 ini dari V1 yang di sini kita naikkan ke atas sama dengan T2 V2 pangkat gamma dari sini dan V2 pangkat min 1-nya yaitu dari sini nih. V2 yang di bawah kita naikkan ke atas. Sehingga kita dapatkan persamaannya T1 V1 gamma kurang 1 sama dengan T2 V2 gamma kurang 1. W-nya itu sama juga dengan 1 per gamma kurang 1 dikali P1 V1 dikurang P2 V2. Ini persamaan usaha untuk proses adiabatik. Dan kalau kita substitusikan ke dalam persamaan hukum 1 termodinamika, yaitu delta Q sama dengan delta U tambah W, maka delta U itu sama dengan min delta W. Kenapa? Karena delta Q-nya kan 0. Jadi kalau kita pindah ruaskan ke sini atau W-nya kita pindah ruaskan, maka delta U-nya sama dengan min W. Sehingga delta U-nya itu sama dengan 3 per 2 NR delta T atau W sama dengan min 3 per 2 NR delta T. Selanjutnya kalau proses berbentuk siklus, siklus itu adalah gabungan dari beberapa proses
Dapat dilihat pada gambar di sini. Berdasarkan gambar ini, proses A ke B itu, proses dari A ke B merupakan proses isobarik karena tekanannya konstan di PB. Sedangkan proses BC ini merupakan proses isokorik karena volumenya konstan di VB. Sedangkan proses C ke A itu merupakan proses isotermal. Berdasarkan penjelasan proses tadi dapat kita rangkum. Jadi rangkuman proses termodinamika untuk gas monoatomik itu pada proses isobarik yaitu P-nya tetap, Q-nya itu sama dengan CP kali delta T, atau W-nya itu sama dengan P kali delta V, atau delta U-nya itu sama dengan 3/2 NR delta T. Bentuk hukum satu termodinamikanya itu delta Q sama dengan delta U tambah W. Pada proses isokorik, V-nya tetap, maka Q-nya itu sama dengan CV kali delta T, W-nya itu sama dengan 0, delta U-nya 3/2 NR delta T, dan delta Q-nya itu sama dengan delta U. Pada proses isotermal, yaitu T-nya tetap, maka Q-nya itu sama dengan nRT ln V2 per V1, W-nya itu sama yaitu nRT ln V2 per V1, delta U-nya 0, dan bentuk hukum satu termodinamikanya delta Q sama dengan W. Dan yang terakhir, pada proses adiabatik, PV pangkat gamanya tetap, Q-nya sama dengan 0, W-nya sama dengan min 3/2 NR delta T, delta U-nya juga sama yaitu min 3/2 NR delta T, atau bentuk hukum satu termodinamikanya itu delta U sama dengan min W. Oke, ini adalah contoh soalnya. Silakan nanti dicoba dan nanti kita bahas di forum diskusi. Selanjutnya kita bahas tentang hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini bahasanya rada abstrak dibandingkan dengan hukum satu termodinamika. Jadi pada hukum kedua termodinamika ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada aliran kalor, yang kedua mesin kalor, dan yang ketiga entropi. Kita bahas yang pertama dulu yaitu aliran kalor. Aliran kalor ini secara spontan, kalor itu pasti mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu yang rendah dan tidak spontan dalam arah kebalikannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalor itu pasti mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Yang kedua tentang mesin kalor. Jadi menurut Kelvin dan Planck, kita itu tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja atau menjadi usaha, itu tidak mungkin. Dan yang kedua menurut Rudolf Clausius, dia mengatakan tidak mungkin kita itu dapat membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Jadi tidak mungkin kita dapat menyerap kalor dari suhu yang rendah, kemudian kita buang ke suhu yang tinggi tanpa bantuan kerja dari luar atau tanpa bantuan dari usaha luar atau energi dari luar. Sedangkan entropi ini adalah suatu sistem yang melakukan proses reversibel pada suhu konstan disertai dengan penyerapan kalor. Atau entropi itu disimbolkan dengan S, delta S itu sama dengan Q per T. Selanjutnya kita bahas tentang mesin kalor. Jadi agar gas dalam mesin kalor itu dapat melakukan proses siklus terus-menerus, maka gas tersebut perlu menyerap kalor. Jadi sebagian kalor itu digunakan untuk melakukan kerja atau menggerakkan mesin, dan sisanya itu dibuang. Contohnya dalam mesin kendaraan bermotor. Jadi kalor itu diserap dari proses pembakaran bahan bakar, dan sisa kalornya nanti dibuang ke lingkungan melalui knalpot biasanya. Jadi pada mesin kalor ini, mesin kalor ini bekerja antara 2 buah reservoir, yaitu reservoir panas dan reservoir dingin. Kalor itu mengalir dari reservoir panas menuju ke reservoir yang dingin. Jadi sebagian kalor dari reservoir panas ini nantinya digunakan untuk menghasilkan kerja. Ini adalah kerja yang dihasilkan. Sedangkan sisanya itu nanti akan dibuang ke reservoir bersuhu rendah atau ke reservoir dingin. Dan berdasarkan hukum kekekalan energi, diperoleh QH itu sama dengan QC ditambah dengan W. Karena tadi kan dia dari reservoir tinggi diteruskan ke reservoir panas dan menghasilkan usaha. Berarti di sini QH sama dengan QC ditambah dengan W, di mana QH adalah kalor yang diserap pada suhu panas dan QC itu adalah kalor yang dibuang
ke reservoir dingin. Selanjutnya, kalau prosesnya berupa siklus, maka delta U-nya itu sama dengan 0, yaitu energi dalam awal sama dengan energi dalam akhirnya. Maka nanti kita dapatkan nilai Q-nya itu sama dengan nilai usaha yang dihasilkan. Atau di sini usaha yang dilakukan oleh mesin kalor sama dengan jumlah energi yang diserap oleh mesin. Usaha itu sama juga dengan luas di dalam kurva tertutup pada diagram PV. Jadi usahanya itu juga sama dengan luas di dalam kurva ini. Kemudian kalau kita lihat efisiensi termal dari mesin kalor, jadi efisiensi termal itu didefinisikan sebagai rasio antara kerja yang dilakukan oleh mesin terhadap energi yang diserap oleh mesin pada temperatur tinggi, maka eta itu sama dengan W per QH, itu Q pada suhu tinggi. W itu sama juga dengan QH dikurang QC, karena tadi kan QH itu sama dengan QC ditambah W, berarti W itu sama juga dengan QH dikurang QC per QH, sama dengan QH per QH ini adalah 1, berarti kurang QC per QH. Berarti eta itu sama juga dengan 1 kurang QC per QH. Atau eta atau efisiensi itu sama juga dengan W per QH, sama juga dengan TH dikurang TC per TH. Dimana QH di sini adalah kalori yang diserap, QC itu adalah kalori yang dilepaskan, dan QH itu pasti lebih besar daripada QC. Efisiensi itu akan sama dengan 1 atau efisiensi itu sama dengan 100% hanya jika QC-nya sama dengan 0 atau tidak ada kalori yang dilepaskan. Dan ini kalau di dalam kehidupan nyata sangat-sangat mustahil untuk menciptakan mesin dengan efisiensi yang 100%. Selanjutnya kita bahas tentang mesin pendingin. Mesin pendingin ini memiliki arah aliran kalor yang berbeda dengan mesin kalor. Jadi pada mesin pendingin ini, kalor itu mengalir dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Kebalikannya dengan mesin kalor. Kalau kalor kan dari tinggi ke rendah. Proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar, karena kalor itu tidak dapat mengalir secara spontan dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Nah, contoh dari mesin pendingin ini adalah kulkas dan AC. Sedangkan kerja luar yang diberikan pada mesin ini yaitu energi listrik PLN. Jadi kulkas dan AC itu dapat bekerja jika kita berikan energi dari luar, yaitu berupa energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik, ya kulkas dan AC kita itu tidak dapat bekerja. Untuk proses dari mesin pendingin dapat dilihat pada gambar ini, yaitu kalor itu mengalir dari reservoir rendah atau reservoir dingin menuju reservoir tinggi atau reservoir panas, di mana dengan bantuan dari energi luar atau usaha dari luar seperti ini. Sedangkan koefisien performansi dari mesin pendingin ini disimbolkan dengan Kp. Kp itu sama dengan QC per W, atau sama juga dengan QC per QH dikurang QC. Atau Kp itu juga sama dengan TC per TH dikurang TC. Dimana QH itu adalah kalori yang diberikan pada temperatur tinggi atau Q high, sedangkan QC itu kalori yang diserap pada temperatur rendah atau Q cool. Selanjutnya kita bahas tentang proses reversible dan irreversible. Jadi syarat yang diperlukan agar proses itu bersifat reversible yaitu yang pertama tidak ada energi mekanik yang dapat hilang karena gesekan, gaya viskos atau gaya disipatif lainnya yang menghasilkan panas nantinya. Yang kedua tidak ada konduksi panas karena beda temperatur tertentu, dan yang ketiga prosesnya harus kuasi statik agar sistem selalu dalam keadaan seimbang. Jika proses itu melanggar salah satu dari ini, maka proses itu termasuk ke dalam proses irreversible. Dan yang terakhir kita bahas tentang mesin Carnot. Jadi salah satu contoh dari mesin kalor tadi adalah mesin Carnot. Jadi mesin kalor dengan efisiensi yang tertinggi itu adalah mesin Carnot. Teori dari mesin Carnot ini dikembangkan oleh Sadi Carnot. Jadi mesin Carnot ini memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Dapat teman-teman lihat pada grafik ini, di mana proses dari A ke B dan dari C ke D itu adalah proses adiabatik, sedangkan proses dari B ke C, kemudian dari D ke A itu adalah proses isotermal. Jadi kalor itu diserap dari reservoir bersuhu tinggi, yaitu hanya pada proses BC, ini adalah pada reservoir tinggi, dan dibuang ke reservoir bersuhu rendah, yaitu pada proses DA. Selanjutnya kita lihat efisiensi dari mesin Carnot. Jadi Carnot ini menunjukkan bahwa efisiensi mesin itu tergantung pada temperatur reservoirnya.
Jadi efisiensinya itu sama dengan 1 dikurang TC per TH, di mana temperaturnya itu dinyatakan dalam Kelvin. Tapi mesin Carnot ini adalah mesin yang paling sempurna. Karena saking sempurnanya itu, maka mesin ini tidak dapat dibuat. Jadi mesin Carnot ini hanyalah mesin yang ada di dalam teori saja, karena tidak akan mungkin menciptakan suatu mesin yang memiliki efisiensi 100%. Nah, ini adalah contoh soalnya, nanti silakan dikerjakan dan kita bahas di forum diskusi. Yang terakhir kita bahas tentang entropi. Entropi ini adalah variabel keadaan yang berhubungan dengan hukum kedua termodinamika, di mana perubahan entropi itu dinyatakan dengan delta S. Secara matematisnya dapat kita tuliskan delta S itu sama dengan Q per T. Persamaan ini hanya dapat diterapkan pada bagian proses yang reversibel, walaupun pada kenyataannya sistemnya merupakan irreversibel. Jadi untuk menghitung besarnya entropi itu, untuk proses irreversibel dimodelkan sebagai proses reversibel, jadi hanya pemodelan saja. Ketika energi diserap, Q itu akan berharga positif dan entropinya akan naik. Sedangkan ketika energinya dibuang, Q itu akan berharga negatif dan entropi itu akan turun. Dan entropi dari alam semesta ini semakin hari semakin meningkat karena proses-proses yang terjadi secara alami di alam semesta. Hubungan antara entropi dan ketidakteraturan. Jadi entropi itu dapat dinyatakan dalam ketidakteraturan, di mana sistem yang terisolasi cenderung menuju ke keadaan ketidakteraturan lebih besar, dan entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan tersebut. Kalau dituliskan matematisnya, S itu sama dengan KB ln W, di mana KB itu adalah konstanta Boltzmann dan W itu adalah jumlah keadaan yang sebanding dengan probabilitas sistem berada dalam konfigurasi tertentu. Selanjutnya kita bahas tentang akhir alam semesta. Jadi ketika entropi alam semesta itu selalu meningkat, maka pada akhirnya entropi alam semesta itu akan mencapai maksimum. Pada saat tersebut, alam semesta akan berada pada temperatur dan kerapatan yang uniform, di mana keadaan ketidakteraturan sempurna ini mensyaratkan tidak ada energi yang digunakan untuk melakukan usaha. Dan ketika tidak ada energi yang dapat digunakan untuk melakukan usaha, maka keadaan inilah yang dinamakan dengan akhir dari alam semesta. Untuk lebih jelasnya nanti dapat teman-teman bahas di mata kuliah termodinamika. Sekian yang dapat saya jelaskan, kita lanjutkan dengan sesi diskusi.